Seperti kartu domino, satu persatu komisioner KPK dilaporkan ke polisi untuk sejumlah kasus. Bambang Wijoyanto bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK Abraham Samad telah dilaporkan ke polisi oleh Feryani Lim karena diduga memalsukan dokumen kartu tanda penduduk. 3 komisioner KPK lainnya, Bambang Wijoyanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, juga terbelit kasus dan dilaporkan ke polisi. Bambang Wijoyanto bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. BW, begitu dia biasa dipanggil, diduga merekayasa saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa hasil Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010. Bila 4 komisioner tadi menjadi tersangka, KPK yang didirikan di masa Presiden Megawati Soekarno Putri itu bakal lumpuh. Ya, ada penetapan tersangka, kemudian bertubi-tubi komisioner KPK, satu menjadi tersangka, yang lain sprindiknya sudah keluar, sudah dilaporkan oleh warga untuk satu kasus pada masa lalu. Bertubi-tubi framing, kata Mas Imam tadi ya. Saya khawatir akan menilai ini sebuah upaya framing yang sistematis, masif, dan apa? Sekali lagi itu sistematis, masif, dan struktur, sistematis. Ada satu istilah yang kita lupa rupanya, gitu kan? Ya, zaman pemilu. Ya, ada dua pihak bersengketa, kalau saya bilang boleh begitu ya. Dan sekarang ini belum ada pihak penengah sebenarnya, membiarkan dua-duanya berjalan terus dengan serangan masing-masing. Yang di sini menyerang ke sini, yang sini menyerang ke sini dengan beberapa pengikutnya, beberapa pendukungnya, tapi belum ada penengah. Iya, kalau saya menganggap ya antara penengah dan tidak gitu ya. Nah, kemarin supaya jadi tim 9 itu dipanggil untuk menghadap Pak Wakapolri. Tentu kemudian Pak Wakapolri mengungkapkan tentang concern-nya, perhatiannya. Terus sesudah itu kemudian ke KPK. Dan kita berusaha juga untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran. Kemudian ada diskusi apa jalan tengah yang dilakukan. Nah, salah satu yang kita dorong dari tim 9 adalah menahan diri. Jangan saling panggil-memanggil. Nah, memang itu menjadi sulit karena penyidik kan punya independensi. Iya. Apakah dari luar tampak sudah ada penengah? Saya mau bilang kalau tadi ya, bilang ada pihak ini, lalu ada pihak ini, lalu kemudian tidak tahu siapa yang benar. Saya kira publik punya framing sendiri dan punya bacaan sendiri terhadap framing itu. Yang menarik sebetulnya sekarang ini kan begini, seperti biasa kalau di DPR, nyamuknya satu, tapi teman nyamuknya itu banyak, dan kemudian yang digigit itu yang itu juga sebetulnya. Itu yang terjadi. Iya, tetapi berarti memang semuanya jalan masing-masing. Kalau kita tidak menutup mata bahwa publik punya cara sendiri untuk memahami kebenarannya, gitu ya. Tapi tidak menyelesaikan, belum sampai ke orang menunggu presiden menyelesaikannya. Mas. Kayak presiden memang betul bisa ikut campur, tapi harus hati-hati. Jangan sampai mengintervensi masalah hukum. Ini bukan masalah politik, dan itu juga yang dilakukan oleh Presiden SBY. Jilid 1, jilid 2 memang sangat cermat ya, hati-hati. Ini bukan persoalan harus ada mediasi, mediator yang mendamaikan. Nggak sesederhana itu. Dan saya kira kalau kita menilai Presiden Jokowi, memang dia tipe pemimpin solidarity maker. Jadi dia kesana sini dulu mencari. Ya, buat sebagian orang menjadi lambat. Kesana senyumnya Pak Donald. Kesana sini. Iya, karena kesana sini dulu baru kemudian mengambil putusan. Kesana tim 9 saya bilang. Mas Refli, kalau Mas Refli melihat? Iya, begini ya. Sebenarnya saya lihat kuncinya begini. Kuncinya itu adalah bagaimana mengajukan calon Kapolri baru. Saya kira itu saja kuncinya. Kenapa begitu ya? Kita tahu kalau kita lihat runut ini, kan orang bicara ini KPK versus Polri. Tapi ada sebagian pengamat misalnya mengatakan dengan tegas mengatakan ini bukan KPK versus Polri, tapi KPK versus Budi Gunawan. Kan begitu? Nah, kemudian terjadilah polarisasi di kepolisian, pro dan kontra, lalu pengelompokan dan lain sebagainya. Karena itu menurut saya tidak justified lagi untuk mengajukan BG terlepas dari
status tersangkanya. Rekomendasi tim 9 Ya, memang tidak melantik BG, bukan Mas Imam? Ya, Ya. ya. Artinya Jadi- juga mengajukan calon baru seperti Ya, Mas jadi Refli kan katakan? begini, nah, kalau tim Ya. 9 yang saya pahami adalah begini, presiden ini dikelilingi oleh 3 masalah. Pertama tentu setting politik. Di situ kita tahu ada tarik-menarik, dorong-mendorong, yang itu tentu akan menjadi bagian yang mempengaruhi keputusan presiden. Yang kedua ada ranah hukum. Ya, hukum formal, ada pasal, ada perdebatan di situ. Yang tentu presiden dalam pertemuannya itu juga mengatakan bahwa saya harus memperhatikan tentang hukum. Tapi di sisi lain ada masalah etika moral. Nah, di sini dari 3 ini masalah politik, masalah hukum, dan etika. ya. Baik, dalam situasi perdebatan seperti ini, tim 9 mendorong agar yang paling diutamakan adalah substansi etika moral yang mendasari kedua belah pihak ini, kedua belah ranah ini, hukum maupun politik. Jadi kalau misalnya ada orang tersangka, ya baik ini di Polri atau KPK, maupun di KPK, ya secara etika moral tidak mungkin itu terus kemudian dipertahankan. Jadi kita landasannya apa? Landasannya argumen bahwa bagaimana mungkin seorang penegak hukum, apalagi ini pimpinan, baik itu KPK maupun polisi, masuk dan dilantik ya untuk memimpin sebuah penegakan hukum sementara dia secara formal, legal formal itu menjadi tersangka. Jadi itu aja sebetulnya yang dijadikan. Saya mau melanjutkan lagi. Jadi dengan Kapolri yang baru tersebut kan tadi kan calon baru gitu yang ya, dicalonkan ya. baru ya. Dikatakan jangan intervensi presiden, dan saya kira memang harus begitu. Jadi dengan calon baru Kapolri tersebut diharapkan kemudian diterima oleh DPR, tapi dengan komunikasi politik terlebih dahulu, lalu Kapolri inilah yang kemudian melakukan katakanlah konsolidasi internal di kepolisian, termasuk juga kemungkinan misalnya mengeluarkan SP3 dan lain sebagainya, tidak menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang sesungguhnya ecek-ecek, kan kira-kira begitu. Lalu kemudian merestorasi hubungan komunikasi dengan pimpinan KPK. Maka sesungguhnya selesai. Presiden tidak intervensi, hukum bisa ditegakkan, tetapi masalah selesai. Ya. Nah, Ada satu contoh lagi ya, bagaimana hukum prosedural itu di bawah moral. Kita tahu tentang argumen praduga tak bersalah, ya. Tapi mengapa pada saat dulu zaman Pak SBY semua menteri ya yang tersangka itu mundur? Karena itu etika moral, dikedepankan, bukan argumen hukum lah. Sekarang ini pertarungannya di situ. Bisakah dalam rejim sekarang ini ataupun para pejabat sekarang itu mengedepankan? Idealnya mundur atau dipaksa mundur begitu ya? Nah itu Dipaksa problemnya. untuk mengundurkan. Bang Dan. Ya, cerita ini kan sudah digoreng sedemikian rupa. Jadi menggoreng sebuah objek yang enak bagi siapapun. Sekarang ada cerita yang berkembang di media kan memaksa Jokowi harus cepat dong memutuskan. Tapi saya merasa benar Mas Bas, kalau soal ranah hukum kan harus diselesaikan, kan sudah ada penjelasan sebelumnya. Yang menarik untuk saya adalah karena terlalu banyak orang bermain di sini. Kadang-kadang saya berpikir begini, Mas Imam. Udahlah, kalau soal politik yuk gaduh juga nggak apa-apa. Pilihan Jokowi itu pilihan ekonomi, pilihan infrastruktur, pilihan dan seterusnya. Ini lebih penting karena ini akan menyangkut orang punya uang atau lapar. Kalau yang ini biarkan aja keruh, setelah itu juga akan jadi sendiri begitu kira-kira lah. Saya berpikir-pikir kalau kondisinya Artinya urgensinya untuk mengatakan sekarang, udahlah tunggu dulu seperti apa gitu. Karena semua sudah terlanjur orang bermain gitu. Nah, saya kira tidak. Justru ini sekarang, ini secara simbolik akan sangat menentukan tentang public trust. Seberapa jauh komitmen seorang presiden, komitmen rejim ini terhadap upaya pemberantasan korupsi. Nah, belusukan penting, upaya-upaya teknis penting, tetapi pada saat public trust Mas tidak Imam, ada, begini, itu berbahaya sekali. Sudah dipidatokan oleh Jokowi dengan terang benderang. Ya. Selesaikan proses hukum dan lakukan proses hukum yang terang benderang. Dan proses itu kan berjalan sesuai dengan prosedur seperti yang sekarang nih kira-kira gitu. Saya orang hukum nggak bilang begitu. Nah, coba. Bagaimana? Kenapa? Kadang-kadang ke orang hukum ini, ketika dia punya agenda, dia kemudian berlindung di balik prosedural formal. Padahal ketika presiden mengatakan saya tidak mau intervensi, maka at the same time sesungguhnya dia melakukan pelemahan terhadap KPK.
Karena proses ini akan berjalan terus-menerus. Atas nama proses hukum formal, polisi mengatakan demikian. Ini kan ada pengaduan dari masyarakat, termasuk Denny Indrayana segala Ya, kan. semua orang Karena statementnya itu itu bukan. kewajiban kami, kewajiban polisi untuk kemudian memprosesnya. Ini adalah standar baku. Padahal betapa banyak yang ada pengaduan satu yang lagi. tidak diproses. Boleh pendek Satu saja lagi, tapi Mas. Mas Imam ya. Atas nama proses hukum, Presiden juga bisa mengambil alih Kapolri. Oke. Tapi tidak dilakukan, Oke. gitu kan? Kalau begitu kita lanjutkan nanti. Apakah harus cepat atau masih menunggu lagi Presiden bertindak? Kami akan kembali sesaat lagi.